Tidak ada satupun orang di sekolah ini yang tahu siapa aku sebenarnya. Mereka melihatku setiap hari, di kelas yang sama, dengan seragam yang sama, tapi tidak pernah mengenalku yang sesungguhnya. Namaku Ara Wiratama. Sejak hari pertama aku masuk SMA ini, aku belajar satu hal penting, diam. Kadang lebih aman daripada menjelaskan semuanya. Setiap pagi, aku datang lebih awal, bukan karena aku rajin, tapi karena aku tidak ingin diperhatikan. Aku duduk di bangku belakang, membuka buku, menunggu bel masuk berbunyi. Aku tidak punya teman dekat. Saat jam istirahat, aku makan sendiri. Saat pulang, aku berjalan sendiri. Bukan karena aku ingin, tapi karena aku sudah terbiasa. Aku tahu apa yang mereka pikirkan tentangku. Aku bisa melihatnya dari tatapan mereka, dari bisikan pelan yang tiba-tiba berhenti saat aku lewat. Mereka mengira aku anak yang tidak mampu, anak yang hanya beruntung bisa sekolah di sini. Yang mereka tidak tahu, aku ada di sini karena beasiswa prestasi. Aku belajar keras, sangat keras, bukan untuk dipuji, bukan untuk terlihat hebat, tapi supaya aku tidak tersingkir. Sejak kelas 10, orang tuaku tidak pernah datang ke sekolah. Tidak saat rapor dibagikan, tidak saat pertemuan wali murid diadakan. Sejak saat itu, aku belajar menanggung semuanya sendiri. Kadang, aku ingin menjelaskan semuanya, ingin bilang kalau aku baik-baik saja. Tapi, setiap kali keinginan itu muncul, aku selalu menelannya kembali. Karena, untuk sekarang, aku hanya ingin satu hal, bertahan, setidaknya sampai akhir. Aku tidak pernah secara terang-terangan mengatakan siapa diriku. Tapi, di sekolah ini, label bisa muncul tanpa perlu penjelasan. Mereka memanggilku anak beasiswa, bukan dengan suara keras, bukan juga langsung ke wajahku, tapi lewat tatapan, lewat senyum tipis yang terasa aneh, lewat pertanyaan yang terdengar sederhana. Kamu rumahnya di mana? Kok orang tua kamu nggak pernah kelihatan? Aku selalu menjawab singkat, seperlunya, karena aku tahu apapun jawabanku tidak akan pernah cukup. Menjadi anak beasiswa sebenarnya bukan hal yang memalukan. Aku bangga dengan hasil belajarku, tapi di tempat ini, status itu seperti jarak yang tidak terlihat. Aku duduk di kelas yang sama, mengerjakan tugas yang sama, mendapat nilai yang sama, bahkan sering lebih tinggi. Tapi rasanya, aku selalu berbeda. Saat guru memuji prestasiku, aku tidak ikut tersenyum. Bukan karena tidak senang, tapi karena aku tahu pujian itu sering berubah menjadi alasan. Alasan untuk berbisik, alasan untuk membandingkan, alasan untuk menjauh. Aku pernah mendengar seseorang berkata, "Pantes rajin, takut beasiswanya dicabut." Kalimat itu terdengar pelan, tapi sampai sekarang, aku masih mengingatnya jelas. Sejak saat itu, aku belajar satu hal lagi. Di tempat ini, menjadi pintar saja tidak cukup, dan aku memilih untuk tetap diam. Bukan karena aku kalah, tapi karena aku belum selesai berjuang. Ada satu hal yang tidak pernah diajarkan di sekolah. Bagaimana caranya menjadi kuat saat tidak ada siapa-siapa di sisimu. Aku terbiasa melakukan semuanya sendiri. Datang sendiri, duduk sendiri, pulang sendiri. Awalnya itu terasa berat. Setiap kali aku melihat kelempok-kelempok kecil tertawa bersama, aku bertanya dalam hati, apa salahku? Aku tidak pernah mengganggu, tidak pernah merebut apapun, tidak pernah menyakiti siapapun. Tapi, tetap saja, aku tidak dipilih. Pernah suatu hari, guru meminta kami mengerjakan tugas berkelompok. Satu persatu, nama dipanggil, kelompok dibentuk, dan seperti biasa, tidak ada yang menyebut namaku. Aku berdiri di tempat, menunggu, bukan karena aku berharap diajak, tapi karena aku ingin dianggap ada. Akhirnya guru berkata, "Ara,
Kamu sendiri saja ya. Kalimat itu sederhana, tapi entah kenapa dadaku terasa sesak. Bukan karena tugasnya, bukan karena aku tidak mampu, tapi karena saat itu aku sadar satu hal, kesendirian bukan lagi keadaan. Ia sudah menjadi kebiasaan. Sejak hari itu, aku berhenti berharap, aku berhenti menoleh saat orang lain tertawa. Aku berhenti membayangkan punya tempat untuk pulang selain rumah yang sepi. Aku mulai meyakinkan diriku sendiri, tidak apa-apa sendiri, tidak apa-apa diam, tidak apa-apa, tidak dipilih, asal aku tetap bisa bertahan. Karena jika aku runtuh sekarang, tidak akan ada siapapun yang menyadarinya. Dan aku tidak ingin hilang tanpa pernah dianggap ada. Aku pikir selama aku diam, semuanya akan baik-baik saja. Ternyata aku salah. Karena diamku justru memberi ruang bagi orang lain untuk berbicara sesuka hati. Awalnya hanya bisikan kecil, nama yang disebut pelan, tatapan yang saling bertukar, tawa singkat yang berhenti saat aku menoleh. Aku berpura-pura tidak mendengar. Aku terus berjalan, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi lama-kelamaan, aku sadar mereka tidak lagi sekadar membicarakanku. Mereka mulai menentukan siapa aku. Ara itu aneh. Ara itu sok pintar, Ara itu cuma numpang. Kalimat-kalimat itu tidak pernah diucapkan langsung, tapi selalu sampai ke telingaku. Ada hari di mana aku masuk kelas, dan tiba-tiba kursi di sebelahku kosong. Bukan karena terlambat, tapi karena tidak ada yang mau duduk di sana. Aku menatap papan tulis, berusaha fokus, tapi rasanya seluruh ruangan menolakku pelan-pelan. Aku ingin bertanya, apa salahku sampai aku pantas diperlakukan seperti ini? Tapi pertanyaan itu tidak pernah keluar, karena aku tahu di tempat ini kebenaran tidak selalu penting. Yang penting siapa yang paling sering didengar, dan aku bukan salah satunya. Sejak hari itu, aku berhenti berharap mereka akan berhenti. Aku hanya berharap aku cukup kuat untuk terus berjalan, meski sendirian. Meski mereka tidak pernah benar-benar melihatku sebagai manusia. Aku baru sadar, masalah tidak selalu datang dalam bentuk yang keras. Kadang, ia datang dalam bentuk selembar kertas. Hari itu, namaku dipanggil oleh bagian tata usaha. Aku melangkah pelan. Jantungku berdegup tanpa alasan yang jelas. Di meja itu, seorang staf membuka map. Ia menatapku, lalu berkata pelan, rapor kelas 10 dan 11 belum pernah diambil orang tua kamu. Kalimat itu terdengar biasa, tapi bagiku rasanya seperti lantai tiba-tiba menghilang. Aku mencoba menjelaskan bahwa orang tuaku tinggal di luar negeri, bahwa mereka sibuk. Tapi wajah di depanku tetap datar. Ini prosedur, katanya. Prosedur, kata itu terus terngiang di kepalaku. Aku berjalan keluar ruangan dengan langkah lemah. Di lorong sekolah, aku melihat beberapa siswa menatapku. Aku tahu, cerita ini tidak akan berhenti di ruangan itu. Aku tahu, sebentar lagi, namaku akan kembali menjadi bahan pembicaraan. Bukan soal prestasi, tapi soal ketidakhadiran orang tuaku. Saat itu, aku berdiri di tengah lorong dan bertanya pada diriku sendiri, apa semua usahaku selama ini tidak berarti apa-apa? Apa aku akan kehilangan sekolah ini bukan karena nilaiku, tapi karena aku sendirian untuk pertama kalinya. Aku merasa takut, bukan takut pada mereka, tapi takut kehilangan satu-satunya tempat yang kupertahankan dengan diam. Setelah hari itu, aku tidak lagi merasa aman di sekolah ini. Setiap langkah terasa lebih berat, setiap tatapan terasa lebih lama. Beberapa hari kemudian, aku dipanggil lagi. Kali ini bukan ke tata usaha, tapi ke ruang yang lebih sunyi. Aku duduk di kursi depan meja. Tanganku saling menggenggam. Seseorang membuka berkas. Namaku tertulis di sana. Status beasiswamu, katanya pelan. Sedang kami evaluasi. Aku terdiam.
bukan karena tidak paham, tapi karena aku tahu apa arti kata itu. Evaluasi. Satu kata yang bisa menghapus semua usahaku selama ini. Aku mencoba berbicara bahwa nilaiku stabil, bahwa aku tidak pernah melanggar aturan, bahwa aku selalu berusaha. Tapi jawabannya tetap sama. Kami butuh kejelasan dari orang tua kamu. Aku menunduk. Bukan karena malu, tapi karena aku tidak tahu harus menjawab apa. Di luar ruangan itu, aku duduk lama. Bel sekolah berbunyi. Siswa-siswa berlalu. Tapi aku tetap di sana untuk pertama kalinya. Aku merasa semua yang kupegang mulai runtuh. Ya, siswa ini bukan sekadar bantuan. Ini adalah alasan aku bisa bermimpi. Alasan aku bisa berada di sini. Dan sekarang, semuanya bisa hilang tanpa aku sempat membela diri. Aku bertanya dalam hati, apa menjadi anak yang patuh dan berprestasi masih belum cukup? Atau memang aku tidak pernah benar-benar dianggap layak? Saat aku bangkit dari kursi itu, aku tahu satu hal. Aku tidak bisa terus diam, karena kali ini yang dipertaruhkan bukan perasaanku, tapi masa depanku. Malam itu, aku tidak langsung tidur. Aku duduk lama di tepi tempat tidur, menatap kosong. Pikiranku penuh, tapi anehnya, hatiku justru tenang. Untuk pertama kalinya, aku berhenti bertanya, kenapa semua ini terjadi? Aku mulai bertanya hal lain. Apa yang bisa kulakukan? Dengan keadaanku sekarang, aku tahu satu hal pasti. Aku tidak bisa mengubah cara mereka memandangku. Aku juga tidak bisa memaksa orang tuaku untuk hadir sekarang. Tapi ada satu hal yang masih sepenuhnya menjadi milikku. Usahaku. Malam itu, aku membuka kembali buku-buku pelajaran. Bukan karena takut, tapi karena aku memilih untuk tidak menyerah. Aku menetapkan satu tujuan sederhana. Aku akan bertahan sampai akhir. Apapun yang terjadi, aku akan menjaga nilaiku. Aku akan menyelesaikan semua tugas. Aku akan datang tepat waktu. Bukan untuk membuktikan apapun pada mereka, tapi untuk diriku sendiri. Keesokan harinya, aku masuk kelas dengan langkah yang sama. Masih sendiri, masih sunyi. Tapi kali ini, aku tidak lagi kosong. Aku tahu, aku sedang berjuang. Meski tidak ada yang menyemangati, meski tidak ada yang melihat, karena tidak semua perjuangan perlu disaksikan. Ada yang cukup dijalani. Dan jika pada akhirnya aku harus pergi dari tempat ini, aku ingin pergi dengan kepala tegak, karena aku tahu aku sudah melakukan yang terbaik dengan caraku sendiri. Aku tidak pernah menyangka bahwa belajar dengan sanggup-sungguh bisa menjadi sebuah kesalahan. Hari itu, hasil ujian diumumkan. Namaku ada di urutan paling atas. Aku tidak tersenyum, tidak juga bangga. Aku hanya diam. Tapi diamku ternyata cukup untuk membuat mereka marah. Bisik-bisik mulai terdengar. Pasti cari muka. Enak ya? Hidup gratisan. Kalau pintar doang, buat apa sok sederhana? Aku duduk di bangku. Tanganku dingin. Aku tidak membalas, tidak menjelaskan, karena aku tahu apapun yang kukatakan tidak akan dipercaya. Saat istirahat, aku masuk ke perpustakaan, tempat paling aman yang kupunya. Tapi bahkan di sana, aku mendengar tawa di balik rak buku. Bukan tawa bahagia, tawa yang membuat dadaku terasa sesak. Aku menunduk, menahan napas. Aku bertanya pada diriku sendiri, salahkah aku karena terus berusaha? Salahkah aku karena tidak berhenti meski mereka berharap aku gagal? Hari itu aku pulang dengan langkah lebih berat. Bukan karena lelah belajar, tapi karena aku sadar, mulai sekarang, setiap prestasi akan menjadi alasan baru untuk dibenci. Dan aku tahu, perjuanganku baru saja menjadi lebih sunyi. Aku mulai merasakan sesuatu yang tidak terlihat, tapi terasa di mana-mana. Tatapan berubah, bukan lagi sekadar tidak suka. Ada jarak, ada
curiga. Suatu hari, seorang guru menghampiriku setelah kelas selesai. Nada bicaranya lembut, tapi pertanyaannya menusuk pelan. "Kamu ada masalah dengan teman sekelasmu?" Aku terdiam. Aku tidak tahu harus menjawab apa, karena aku sendiri tidak tahu masalah apa yang sedang mereka buat. Di kantin, aku duduk sendiri. Makananku masih utuh. Aku mendengar potongan kalimat dari meja lain. Katanya, dia sengaja cari simpati, main peran miskin, biar dapat perhatian guru. Tanganku bergetar, bukan karena marah, tapi karena aku benar-benar tidak mengerti. Kapan aku pernah meminta dikasihani? Kapan aku pernah mengaku-ngaku? Aku hanya ingin belajar dengan tenang. Malamnya, aku membuka ponsel. Ada pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Isinya singkat, tahu diri saja. Aku menatap layar lama sekali. Pesan itu tidak panjang, tapi cukup untuk membuat dadaku sesak. Aku sadar satu hal, cerita tentang diriku sudah berjalan tanpa aku di dalamnya. Dan apapun yang akan terjadi setelah ini, aku sedang berdiri di tengah pusaran yang tidak aku ciptakan, tapi harus aku hadapi. Hari itu, aku dipanggil ke ruang guru. Langkah kakiku terasa berat, bukan karena aku bersalah, tapi karena aku tahu aku sedang sendirian. Di ruangan itu, aku duduk di kursi kecil menghadap beberapa orang dewasa. Wajah mereka serius. Seseorang membuka pembicaraan. "Ada laporan tentang sikap kamu di kelas." Aku mengangkat kepala. Aku ingin bicara, menjelaskan, tapi kata-kataku terasa tertahan di tenggorokan. Aku mendengar satu persatu cerita tentang diriku. Katanya, aku sombong. Katanya, aku merasa paling pintar. Katanya, aku sengaja mencari perhatian. Aku mendengarkan semuanya. Bukan karena setuju, tapi karena aku terlalu lelah untuk menyangkal. Aku hanya berkata satu kalimat. Aku hanya ingin belajar. Ruangan itu sunyi. Tapi sunyi tidak selalu berarti mengerti. Saat aku keluar, langit terasa lebih gelap dari biasanya. Aku duduk di bangku sekolah sendirian. Untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diriku sendiri. Apakah aku masih pantas berada di sini? Apakah semua usaha ini sia-sia? Jika aku pergi sekarang, tidak ada yang akan menahanku. Tidak ada orang tua. Tidak ada teman. Hanya aku dan keputusan yang terlalu berat untuk usiaku. Aku menutup mata. Dan untuk pertama kalinya, aku hampir menyerah. Malam itu, aku menatap layar ponsel tanpa benar-benar melihat. Ada satu pesan yang terus kubaca berulang kali. Pesan dari pihak sekolah. Isinya singkat. Dimohon orang tua hadir dalam waktu dekat. Aku tersenyum kecil. Bukan karena lucu, tapi karena aku tahu itu hampir mustahil. Orang tuaku berada jauh, bukan karena tidak peduli, tapi karena mereka sedang memikul tanggung jawab yang besar. Aku duduk di lantai kamar, memeluk lutut. Aku mulai menghitung pilihan yang kupunya. Menjelaskan lagi, aku sudah lelah. Meminta belas kasihan, itu bukan aku. Pergi dari sekolah ini, itu pilihan paling mudah. Dan justru itulah yang paling menyakitkan. Aku membayangkan hari-hari tanpa seragam putih abu-abu, tanpa buku, tanpa papan tulis, tanpa mimpi yang selama ini diam-diam kujaga. Air mataku jatuh tanpa suara. Aku tidak ingin menyerah, tapi aku juga tidak ingin terus dipandang seperti aku adalah masalah. Malam itu, aku membuat keputusan. Jika tidak ada yang mau berdiri di sisiku, maka aku akan berdiri untuk diriku sendiri, apapun risikonya. Dan keputusan itu akan mengubah segala hal. Pagi itu, aku datang ke sekolah lebih awal dari biasanya. Koridor masih sepi. Langkah kakiku terdengar jelas. Setiap langkah terasa seperti keputusan. Aku menuju ruang tata usaha. Tanganku sedikit gemetar saat mengetuk pintu. Aku menyerahkan sebuah surat. Surat permohonan yang kutulis semalaman. Bukan untuk meminta kasihan, tapi untuk menjelaskan segala hal dengan jujur. Tentang orang tuaku,
tentang beasiswaku, tentang kesendirianku. Petugas itu membaca tanpa ekspresi. Aku berdiri, tanpa duduk. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Saat bel berbunyi, aku masuk kelas. Aku duduk di bangku yang sama. Beberapa pasang mata melirik. Aku tidak menunduk. Bukan karena berani, tapi karena aku lelah, terus merasa kecil. Hari itu berjalan lambat. Setiap menit terasa panjang. Saat jam terakhir selesai, aku dipanggil lagi. Kali ini ke ruang kepala sekolah. Aku menarik napas dalam. Apapun hasilnya, aku sudah jujur. Dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, aku merasa tidak bersembunyi lagi. Aku duduk di ruang kepala sekolah. Tanganku saling menggenggam. Dingin. Di depanku, beberapa orang dewasa berbicara dengan nada pelan. Terlalu pelan. Aku tidak mendengar kata selamat. Aku juga tidak mendengar kata aman. Yang kudengar hanya jeda. Jeda yang panjang, mencekik. Seseorang berkata, "Situasi ini sulit." Kalimat itu seperti pintu yang hampir tertutup. Aku menunduk. Aku sudah menyiapkan diriku untuk hal terburuk. Aku membayangkan harus mengemas buku, mengucapkan selamat tinggal pada bangku ini, pada papan tulis, pada mimpi yang belum selesai. Dadaku sesak. Bukan karena aku gagal, tapi karena aku tahu aku sudah berjuang sejauh yang aku bisa. Saat itu aku berpikir, mungkin memang begini akhirnya. Orang sepertiku tidak ditakdirkan untuk bertahan lama. Pintu ruang kepala sekolah itu terbuka. Perlahan, semua kepala menoleh. 2 orang masuk dengan langkah tenang. Aura mereka berbeda, bukan karena pakaian mahal, tapi karena cara mereka berdiri, tegak, yakin, tanpa perlu suara keras. Dadaku bergetar. Aku mengenal mereka, ayah dan ibuku. Ruangan yang tadi penuh tekanan mendadak sunyi. Ayah duduk, membuka map hitam. Isinya bukan pembelaan, isinya fakta tentang perusahaan keluarga yang beroperasi lintas negara, tentang alasan mereka jarang hadir. Bukan karena lupa, tapi karena tanggung jawab yang tidak kecil. Ibu menatapku. Tatapannya lembut, penuh penyesalan. Karena terlalu sering membiarkanku berjalan sendiri. Aku menunduk, bukan karena malu, tapi karena selama ini aku sengaja tidak pernah menggunakan apapun yang mereka miliki. Saat ayah selesai bicara, aku mendengar tarikan napas tertahan di seluruh ruangan. Beberapa guru terdiam, dan di luar sana, aku tahu cerita ini sudah sampai ke telinga orang-orang yang dulu tertawa melihatku. Hari itu bukan aku yang berubah, tapi cara mereka melihatku. Hari wisuda tiba. Aula sekolah penuh lampu terang, suasana khidmat. Namaku disebut. Aku berdiri, langkahku mantap. Saat aku berjalan ke depan, aku melihat wajah-wajah yang dulu sering menunduk saat melewatiku. Kini mereka tidak berani menatap mata. Beberapa tersenyum canggung, beberapa menelan ludah. Ada yang berbisik, aku salah menilainya. Harusnya dulu aku tidak begitu. Aku mendengar semuanya, tapi aku tidak berhenti. Aku menerima ijazah. Tepuk tangan menggema. Aku melihat ayah dan ibuku berdiri di barisan depan. Mereka tidak berlebihan, tidak berdiri mencolok. Tapi semua orang tahu, keluarga itu memiliki lebih dari cukup untuk membuatku sombong. Dan justru karena itu, aku memilih tetap menunduk hormat. Setelah acara selesai, beberapa siswa mendekat, tidak berani bicara keras. Nada mereka berubah. "Maaf, dulu aku salah." Aku tersenyum kecil, bukan senyum kemenangan, tapi senyum seseorang yang sudah memaafkan, bahkan sebelum diminta. Karena aku sadar, kekayaan sejati bukan tentang apa yang kita miliki, tapi tentang apa yang tidak kita gunakan untuk merendahkan orang lain. Dan hari itu, aku pulang bukan sebagai anak yang dulu diejek, tapi sebagai diriku sendiri. Utuh, tenang,
dan tidak perlu membuktikan apapun lagi. Diri utuh, tenang, dan tidak perlu membuktikan apapun lagi.